Mulai kita siapkan hati kita, lambaikan tangan semuanya. Salam, selamat malam teman-teman Bible Study. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Yesus menyelesaikan pekerjaannya yang diambil dari Markus 15 sampai Markus yang ke-16. Ya, kita sama-sama untuk belajar yang akan dipandu oleh Pastor David Chang. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semua oleh karena karya-Mu kami ada malam hari ini. Semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kami ada malam hari ini. Oleh sebab itu sungguh kami bersyukur buat malam hari ini. Semua oleh karya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini pimpin setiap kami semuanya. Kiranya Roh-Mu yang tak terbatas mengurapi setiap kami semuanya, baik kami yang ada di Makassar, kami yang ada di Bogor, Puncak, dan di Jakarta. Kuasa-Mu tak terbatas di depan kami. Juga buat teman-teman kami semuanya yang belum sempat masuk, belum sempat bergabung, kiranya Roh-Mu juga menyertai setiap aktivitas mereka semuanya, dalam setiap aktivitas pekerjaan apapun, kiranya Kau menyertai mereka. Terima kasih. Ini mau memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Kau ada bagiku, Kau ada untukku. Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik di dalamku. Karyamu yang indah bagiku, karyamu yang sempurna yang telah Kau perbuat bagiku. Ku bersyukur padamu Yesus Tuhan, ku bersyukur padamu ya Yesusku. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan kasih setia-Mu yang selalu baru. Rahmat-Mu nyata. Haleluya. Glory. Haleluya. Mari saudara angkat suaramu di depan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik. Haleluya. Glory.
katakan nama ya Allah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh ajaib penyertaan-Mu bagi kami. Oh Yesus, syukur kepadamu, syukur bagimu. Haleluya. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengandalkan Engkau, sekali lagi kami memuji Engkau sebagai Allah yang maha adil, maha kasih, dan maha kuasa. Engkau Allah yang sangat menyayangi kami. Hari ini kami akan belajar bagaimana Engkau menyelesaikan pekerjaan untuk kami, sehingga kami dapat selamat, terbebas dari dosa, dan kami tidak takut akan apapun yang terjadi pada kami, karena kami aman bersama Engkau. Karena Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari percobaan, jauhkanlah pada orang-orang jahat Tuhan Yesus, dan biarlah kami aman di sisi-Mu. Kami hanya mengandalkan Engkau, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, beberapa hari ini saya serem ya, lihat ada berita tentang Megatrust yang tinggal tunggu waktu akan menghajar Indonesia. Dua tempat katanya yang paling serem adalah Selat Sunda dan Selat Mentawai di Sumatera, ya. Nah, kita nggak tahu kapan kita bisa, entah itu menyerang di mana ya. Tapi yang paling pasti adalah kita aman di dalam Tuhan Yesus. Kalau mau misalnya ada mati pun mati di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mati tanpa ada Tuhan Yesus di dalam kita. Oleh karena itu mari kita berjaga-jaga terus intim dengannya. Kita juga hari ini mempelajari bagaimana Dia menyelesaikan pekerjaannya agar kita bisa selamat, dan kita tahu ini iman kita makin teguh, makin kita berada di dalam kita. Mari kita mulai. Ya, ini adalah bagian terakhir dari Injil Markus. Kita mulai ya, pendahuluan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, kata Yesus kepada Bapaknya. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Saudara, akan sangat luar biasa jika kita semua dapat memberikan laporan yang sama ketika kita sampai di akhir perjalanan hidup kita.
mengetahui bahwa kita telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada kita, yang Dia berikan talenta kepada kita, yang Dia berikan sesuai dengan karunia kita, dan memuliakan namanya. Tentu akan membuat kita melihat ke belakang dengan rasa syukur dan ke depan dengan kegembiraan dan antisipasi kekal, saudara. Nah, saudara, 4 peristiwa yang dijelaskan dalam bagian terakhir Markus ini memberi kita klimaks, ya, klimaks dari kisah Injil dan dasar historis untuk pesan Injil yang kita akan bagikan orang-orang, ya. Ini adalah klimaks dari pesan Injil. Yang pertama adalah kematian Yesus Kristus. Yang kedua adalah penguburan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah kenaikan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah topik terakhir dari Injil Markus. Nah, saudara, setelah Yesus di Praetorium ini, dia jalan, ya, Golgota. Ada 2 tempat yang kira-kira orang bilang mungkin di daerah sini atau mungkin daerah sini, dan tempat penguburan Yesus itu tidak jauh dari tempat penyalipannya, ya. Tempat satu adalah tempat penyalipannya, 2 adalah tempat penguburannya, kebangkitannya juga sama, dan kenaikan Tuhan Yesus itu ada di Bukit Zaitun. Ya, nanti waktu dia juga turun dengan cara yang sama di Bukit Zaitun. Ya, sama seperti dia masuk ke dalam Yerusalem dengan sebagai raja, maka kali ini pun dia akan masuk ke Yerusalem sebagai raja dan memerintah 1000 tahun. Ya, seperti itu, saudara. Nah, ini adalah jalan di mana Tuhan Yesus memperlihatkan waktu murid-muridnya kabur ke Emmaus. Ya, Emmaus, sekitar 60 km dari Yerusalem, sekitar Jakarta Bogor. Ya, Jakarta Puncak lah, Jakarta Grand Usu, ya, kira-kira jauhnya segitu. Ya, saudara. Nah, pertama adalah kematian Tuhan Yesus. Kita baca Markus 15 ayat 21 sampai 41. Pada waktu itu, lewat seorang yang bersama nama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru saja datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ini semacam itu, ya, narkotik untuk tahan rasa sakit gitu loh, saudara, ya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dengan alasan mengapa dihukum, disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya, seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genapnya nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang disalibkan bersama-sama dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, "Lihat, yang memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring,
dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara, kematian Yesus Kristus. Nah saudara, 3 jam khusus disebutkan dalam Markus ini, yaitu jam ketiga, jam ke-6, dan jam ke-9 ya. Ya, kita harus mengerti ini dulu. Nah, orang-orang Yahudi menghitung waktu dari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Jadi ini berarti bahwa jam ketiga adalah jam 9 pagi. Ya. Jadi yang ketiga adalah jam 9 pagi, jam ke-6 adalah tengah hari yaitu jam 12 dan waktu ke-9 adalah pukul 3 sore. Kenapa? Markus mengikuti sistem Yahudi, tetapi kalau kita baca Injil Yohanes, dia menggunakan menggunakan waktu Romawi dalam Injilnya. Ini berarti jam ke-6 adalah jam 6 pagi. Ya, tergantung Markus kan ditulis Markus pakai sistem Yahudi, tetapi Yohanes menggunakan sistem Romawi. Nah, ada 3 jam di sini waktu kematian Yesus Kristus yang kita pelajari. Pertama kita bahas jam ketiga. Nah, saudara, menurut hukum, korban yang bersalah harus memikul salibnya atau setidaknya palang kayu ke tempat eksekusi, dan Yesus tidak terkecuali. Dia meninggalkan aula Pilatus sambil memikul salibnya. Yohanes 19 ayat 16 sampai 17. Tetapi dia tidak dapat melanjutkan. Para prajurit memanggil Simon dari Kinere untuk memikul salib baginya. Para perwira Romawi melihat hak istimewa untuk memberikan kesan kepada orang-orang bertugas, dan cara mereka menggunakan hak istimewa ini membuat orang-orang Yahudi kesal. Ya. Bila Anda mempertimbangkan semua yang telah ditanggung Tuhan kita sejak penangkapannya, tidak mengherankan bahwa kekuatannya melemah. Memang, Tuhan Yesus dapat memanggil 10.000 malaikat, namun ia rela menanggung penderitaan demi kita. Ada tujuan yang lebih tinggi di balik tindakan ini. Korban memikul salib karena ia telah dinyatakan bersalah, tetapi Tuhan kita tidak bersalah. Kitalah yang bersalah. Simon memikul salib itu bukan demi Tuhan Yesus, demi kita. Simon Petrus membanggakan bahwa ia akan pergi bersama Yesus ke penjara dan mati. Tetapi Simon dari Kinere bukan Simon Petrus yang datang menolong sang guru. Saudara, sebenarnya Simon dari Kinere datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 10 dan 6 sampai 9. Tetapi akhirnya dia bertemu dengan anak domba Paskah. Kita memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa Simon mempercayai juru selamat dan pulang serta membawa kedua putranya kepada Tuhan nanti, saudara ya. Kita nanti bisa lihat di Kisah Para Rasul. Tidak diragukan lagi, banyak pembaca Markus yang berasal dari Roma mengenal Alexander dan Rufus, dan mereka bahkan mengenal Simon. Saudara, Golgota adalah kata Ibrani yang berarti tengkorak. Golgota adalah tengkorak ya. Meskipun tidak ada satu teks yang menjelaskan mengapa tempat itu diberi nama itu, kita tidak tahu tempat pasti di mana Tuhan kita disalibkan, dan gak penting bagi kita untuk mengetahuinya. Pokoknya dia disalibkan di luar tembok kota, tempat penolakan, dan dia mati untuk dosa-dosa dunia. Dan merupakan kebiasaan bagi para korban untuk diberi ramuan atau kayak semacam anti sakit yang akan membantu menghilangkan rasa sakit. Jadi itu sakit sekali, saudara ya, tetapi Tuhan kita menolaknya. Salah satu alasannya adalah karena ia ingin memiliki kemampuan penuh saat ia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan penebus. Ya, story of redemption. Ia akan sepenuhnya masuk ke dalam penderitaannya demi kita.
dan tidak mengambil jalan pintas. Ia menolak cawan belas kasihan agar ia dapat lebih baik minum cawan kejahatan kita. Sungguh teladan yang patut kita ikuti saat kita melakukan kehendak Allah dan berbagi persekutuan dalam penderitaannya. Tidak ada satupun penulis Injil yang memberi kita gambaran tentang penyalipannya dan tidak perlu ada gambaran, saudara. Tujuan mereka bukanlah untuk membangkitkan rasa kasihan kita, tetapi untuk meyakinkan iman kita. Banyak pembaca mereka mungkin telah menyaksikan penyalipannya, jadi perincian apapun tidak diperlukan. Penyalipan adalah hal yang sangat menjijikkan, sehingga tidak disebutkan dalam masyarakat yang baik. Sama seperti saat ini kita tidak akan membahas kamar gas atau kursi listrik. Cukuplah untuk mengatakan penyalipan adalah salah satu bentuk kematian yang paling mengerikan yang pernah diciptakan oleh manusia. Baca Mazmur 22 untuk deskripsi beberapa penderitaan Tuhan kita saat dia tergantung di kayu salib. Korban biasa mengenakan plakat, saudara, untuk menyatakan dosa dia apa. Pilatus menulis plakat yang dikenakan Yesus dan kemudian digantung di atasnya di kayu salib. Inilah Yesus, orang Nazaret, Raja Yahudi. Para pemimpin Yahudi memprotes karena di sana ditulis tentang Raja Yahudi dan secara tidak langsung menuliskan kata Yahweh, ya. Tetapi Pilatus untuk sekali ini tetap pada pendiriannya. Dia bilang, apa yang kutulis tetap kutulis. Mungkin pesan dari tanda-tanda ini pertama membangkitkan harapan pencuri yang bertobat, karena di situ ada pesan tersembunyi. Ya, dia mungkin bernarar, jika namanya adalah Yesus, maka dia adalah juru selamat. Jika dia dari Nazaret, maka dia akan mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang ditolak. Jika dia memiliki kerajaan, maka mungkin ada tempat untukku. Para prajurit yang dieksekusi tidak hanya melakukan tugas mereka, tapi mereka juga menggenapi nubuat saat berjudi untuk mendapatkan jubah Tuhan kita. Fakta bahwa anak Allah yang tidak bersalah ditempatkan di antara dua penjahat yang bersalah juga menggenapi nubuat. Ya, Yesaya 53 ayat 12 dan lihat Lukas 22 ayat 37. Kata yang digunakan untuk pencuri diterjemahkan menjadi perampok dalam Yohanes 18 ayat 40 yang merujuk pada Barabas. Ya, jadi kemungkinan juga kedua orang ini adalah anggota kelompoknya Barabas, ya. Harusnya Barabas yang disalib di sana dan kedua kelompoknya, ya. Tampaknya tidak masuk akal bahwa para pemimpin agama begitu membenci Yesus sehingga mereka bahkan pergi ke Golgota untuk mengejeknya. Thomas Carlyle menyebut ejekannya sebagai bahasa iblis, saudara. Dalam kasus ini definisi itu tentu saja benar, sangat benci sekali pemimpin agama membenci Yesus. Para penonton yang lewat dengan malas hanya terlalu bersemangat untuk mengikuti contoh buruk para pemimpin mereka, sehingga ejekan yang bertahan lama ditambahkan pada penderitaan Tuhan kita. Mereka mengejeknya sebagai nabi, sebagai juru selamat, dan sebagai raja. Mungkin sindiran mereka, kamu bisa menyelamatkan orang lain, telah mendorong para pencuri itu untuk percaya kepadanya. Pencuri itu mungkin beralasan, jika ia bisa menyelamatkan orang lain, maka ia dapat menyelamatkan aku. Jadi Allah bahkan menggunakan murka manusia untuk memujinya. Itu adalah kejadian jam 3, saudara. Berarti jam 9 pagi. Ya. Sekarang jam ke-6 adalah jam 12. Pada tengah hari, pada tengah hari di mana matahari paling terik-teriknya, kegelapan yang ajaib meliputi seluruh negeri. Seluruh ciptaan bersimpati kepada Sang Pencipta saat ia menderita. Ini memang sebuah mujizat, bukan fenomena alam, seperti badai pasir atau gerhana. Tidak mungkin terjadi gerhana saat bulan purnama pada Paskah. Melalui kegelapan ini, Allah menyatakan sesuatu kepada umatnya. Pertama-tama, orang-orang Yahudi pasti akan memikirkan Paskah yang pertama. Tulah ke-9 di Mesir adalah kegelapan selama 3 hari, diikuti oleh tulah terakhir yaitu kematian anak sulung. Jadi sebenarnya kegelapan ini itu menyatakan bahwa sebelum tulah kematian anak sulung Allah sendiri, Allah memberikan gelap. Jadi kegelapan di Kalvari merupakan pengumuman bahwa putra sulung, anak sulung
terkasih Allah, hamba Allah, anak domba Allah, akan menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa dunia. Itu juga merupakan pengumuman bahwa penghakiman akan datang dan manusia sebaiknya bersiap. Ya, itu adalah jam 12 siang. Ingat ya, jam 9 itu mereka kasih Yesus minum untuk tahan sakit, ya, di jubahnya itu dijudiin semacam-macam itu. Ya, jam 12 siang kegelapan terjadi. Nah, sekarang apa yang terjadi pada jam 3 siang? Tuhan kita membuat 7 pernyataan dari kayu salib, ya. 3 diantaranya itu sebelum kegelapan datang, ya. Tapi karena di Markus itu tidak disebutkan ini, karena Markus itu lebih menggambarkan Yesus sebagai hamba, ya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus. Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Nah, ketika kegelapan datang, ada keheningan di kayu salib, karena pada saat itulah ia dijadikan dosa bagi kita. Pada jam ke-9, yaitu jam 3 pagi, Yesus mengungkapkan penderitaan jiwanya ketika ia berseru dari kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kegelapan melambangkan penghakiman yang Yesus alami ketika Bapa meninggalkannya. Seperti yang sering terjadi, orang-orang tidak memahami perkataannya, mereka mengira ia memanggil Nabi Elia. Tidak hanya kegelapan yang menyelimuti negeri itu, tetapi kegelapan dalam pikiran dan hati orang-orang. Lalu Yesus berkata, aku haus. Tindakan baik prajurit itu dalam memberikan Yesus seteguk cuka, membantunya dalam mengucapkan 2 pernyataan yang lebih indah, yaitu, sudah selesai. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak dibunuh. Gak ada yang bisa bunuh Yesus. Dia dengan rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia bukan seorang martir. Dia adalah korban yang rela untuk dosa-dosa dunia. 2 peristiwa luar biasa terjadi pada saat kematiannya, saudara. Terjadi gempa bumi dan tirai di bait suci terbelah 2. Tirai itu telah memisahkan manusia dari Allah, tetapi sekarang melalui kematiannya, Yesus telah membuka bagi seluruh dunia sebuah jalan yang baru dan yang hidup. Terjadi gempa bumi di Sinai juga ketika hukum Taurat diberikan. Tetapi sekarang hukum Taurat digenapi di dalam Yesus Kristus dan kutukannya telah dihapuskan. Ya, gempa bumi juga terjadi di Sinai. Itu berarti apa? Hukum Taurat telah dihapuskan. Ya, melalui pengorbanannya, Yesus telah membeli bukan hanya kebebasan dari hukum Taurat, tetapi juga kebebasan dari seluruh sistem pengorbanan. Saudara, habis Markus ini, saya akan ajarkan suatu shadow of and substance. Itu adalah pengajaran apologetik tentang bagaimana Yesus mengenapi hukum Taurat, sehingga hukum Taurat merupakan bayang-bayang, sekarang realitasnya adalah Yesus, ya. Sungguh menggetarkan membaca kesaksian perwira Romawi itu, terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa perkataannya dapat membuatnya mendapat masalah dengan orang Yahudi dan orang Romawi. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang merupakan salah satu tema penting Markus, dan hal ini membuat pelayanannya menjadi luar biasa. Sungguh menyentuh, saudara, melihat bagaimana para wanita berdiri di dekat salib sampai akhir. Yohanes juga ada di sana, tetapi ia telah membawa Maria, ibu Tuhan kita, ke rumahnya sendiri di mana ia dapat merawatnya. Para wanita yang setia adalah yang terakhir di kayu salib pada hari Jumat dan yang pertama di makam pada hari Minggu. Sungguh kontras dengan para murid yang kabur, saudara, yang telah membanggakan bahwa mereka akan mati baginya. Ya, ternyata gereja Yesus Kristus dan gereja sekarang berhutang banyak pada pengorbanan dan pengabdian para wanita yang percaya. Begitulah tentang bagaimana Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaannya demi kita, saudara, ya. Kedua, Yesus dikuburkan. Oke.
Kita baca firman-Nya. Sementara itu hari sudah mulai malam. Nah, jam 6 itu sudah hari menjelang Sabat, saudara. Jadi mereka cepat-cepat untuk menguburkan Yesus. Hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat, ya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarkannya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Orang-orang Yahudi mengenal 2 malam. Petang dari pukul 3 sampai pukul 6 dan petang setelah pukul 6. Saat hari baru akan dimulai. Ini menjelaskan bagaimana Markus menyebut Jumat sore sebagai petang. Penting agar tempat eksekusi segera dibersihkan, karena Sabat Yahudi akan segera dimulai dan Sabat adalah hari besar karena sebelumnya adalah Paskah, ya. Sabat itu hari Sabtu, oke? Allah memiliki seorang sandarin yang kaya, yaitu Yusuf dari Arimatea, yang siap untuk mengurus jenazah Yesus, ya. Itu sudah diatur sama Allah. Ia dibantu oleh Nikodemus yang juga seorang Farisi, ya, yang pada tengah malam itu datang untuk menemui Yesus yang ada di kitab Injil Yohanes. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa kedua orang itu tiba-tiba memutuskan untuk menguburkan Yesus. Karena apa yang mereka lakukan itu menuntut banyak persiapan. Pertama-tama, Yusuf harus menyiapkan makam di sebuah taman dekat tempat Yesus wafat, yaitu Garden Tomb. Makam ini mungkin bukan untuk Yusuf sendiri, karena orang kaya tidak mungkin memilih untuk dimakamkan dekat tempat eksekusi. Orang-orang itu juga harus memperoleh rempah-rempah dalam jumlah besar, dan ini tidak dapat dilakukan ketika toko tutup untuk Paskah. Dan semua ini juga harus dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Sandarin. Jadi sebenarnya Allah telah mengetuk hati dari Yusuf Arimatea dibantu oleh Nikodemus untuk mempersiapkan kematian Yesus. Tampaknya jelas bahwa Allah mempersiapkan kedua orang ini dan mengarahkan mereka dalam kegiatan penguburan Yesus. Nikodemus telah datang kepada Yesus secara pribadi dan bahkan telah membelanya di depan dewan. Saya percaya bahwa Yusuf dan Nikodemus menyelidiki kitab suci bersama-sama dan menemukan dengan bimbingan roh bahwa anak domba akan mati pada Paskah. Mungkin saja mereka bersembunyi di makam yang baru ketika Yesus wafat. Adalah hal yang mudah bagi Yusuf untuk pergi ke Pilatus untuk meminta izin mengambil jenazah dan bagi Nikodemus untuk menjaga jenazah sampai pembebasan resmi diberikan. Jika orang-orang ini tidak bertindak berani, jenazah Yesus mungkin akan dibuang seperti sampah, saudara. Jadi penting bagi jenazahnya untuk dipersiapkan untuk penguburan, sehingga kain kafan yang kosong dapat ditinggalkan di dalam makam. Agar orang percaya bahwa Yesus bangkit, saudara, ya. Selain itu, cara ia dikuburkan ini menggenapi nubuat di dalam Yesaya 53 ayat 9. Fakta bahwa ia dikuburkan merupakan bukti bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib, karena para pejabat Romawi tidak akan melepaskan jenazah tersebut tanpa bukti Yesus telah mati. Oke, ini adalah bagian ketiga di mana Yesus bangkit, ya. Jadi dia perlu kubur, saudara, perlu kubur untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Karena itu bagian penguburannya juga satu hal yang paling penting, saudara, ya. Penguburan itu di tempat penyalipannya. Mari kita baca bagian yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Sabat mereka tidak boleh apa-apa.
Jadi setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ya, artinya apa? Mereka masih tidak percaya waktu Yesus berkata Yesus akan bangkit. Kalau mereka percaya bahwa Yesus akan bangkit, maka firman Tuhan berkata demikian. Lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome ingin pergi ke kubur Yesus untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Nah, ya, berarti mereka tidak percaya juga. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada seorang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Setelah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Setelah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi waktu pada Pentakosta untuk menyatakan bahwa orang itu adalah kepunyaan Allah, Tuhan memberikan tanda-tanda ini agar mereka dapat membangun gereja. Ya, ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus Kristus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, untuk pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Juru selamat yang telah mati tidak dapat menyelamatkan siapapun. Kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati merupakan bagian penting dari pesan Injil, seperti halnya kematiannya yang penuh pengorbanan di kayu salib. Bahkan dalam kitab para rasul, gereja memberikan kesaksian terutama tentang kebangkitannya. Saudara, kebangkitan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah apa yang diakuinya, Anak Allah yang sejati. Ia telah memberitahu bahwa murid-muridnya bahwa ia akan dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi mereka belum memahami makna kebenaran ini. Bahkan para wanita yang datang lebih awal ke makam tidak berharap untuk melihatnya hidup. Ya, bahkan mereka telah memberi rempah-rempah untuk melengkapi pengurapan yang telah dimulai dengan tergesa-gesa oleh Yusuf dan Nikodemus.
Ketika Anda menggabungkan kisah-kisah ini dalam Injil, Anda akan sampai pada urutan kemungkinan penampakan kebangkitan pada hari pertama itu sebagai berikut. Oke, pertama kepada Maria Magdalena, kedua kepada perempuan-perempuan lain, sesudah itu kepada Petrus, ya, habis itu kepada kedua orang yang pergi ke Emmaus, akhirnya kepada 10 orang di loteng atas. Hari masih gelap ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, dan Yohanes berangkat menuju kuburan. Dan mereka tiba saat fajar menyingsing. Kejutan pertama mereka adalah menemukan batu yang sudah terguling dari pintu, sehingga mereka dapat masuk ke dalam makam. Kejutan kedua adalah bertemu dengan 2 malaikat di dalam makam. Injil Markus hanya berfokus pada 1 malaikat, ya. Dan kejutan ketiga adalah mendengar pesan yang mereka sampaikan. Tidak heran para wanita itu takjub. Pesannya adalah Yesus tidak ada di sana. Dia telah bangkit dari orang mati. Dan dia akan pergi mendahului mereka ke Galilea, di mana dia akan bertemu dengan mereka. Para wanita itu adalah pembawa pesan pertama dari pesan kebangkitan yang mulia. Perhatikan bahwa ada kata-kata dorongan khusus untuk Petrus. Dan ingatlah bahwa Markus menulis Injilnya dengan bantuan Petrus. Maria Magdalena berlari untuk memberitahu Petrus dan Yohanes apa yang telah ditemukannya. Dan kemudian dia berlama-lama di makam setelah mereka pergi. Saat itulah Yesus menampakkan diri kepadanya. Dari percakapannya dengan Yesus, tampaknya Maria tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan para malaikat. Tetapi dialah orang percaya pertama yang melihat Kristus yang telah bangkit. Markus 16 ayat 8 mungkin memberikan gambaran bahwa semua wanita itu melarikan diri. Tetapi Markus 16:9 menyatakan bahwa Maria bertemu Yesus secara pribadi. Setelah ia menampakkan diri kepada Maria, Yesus bertemu dengan wanita-wanita lain saat mereka sedang dalam perjalanan untuk melaporkan percakapan mereka dengan Yesus kepada para murid. Awalnya para wanita itu gembira sekaligus takut. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, mereka menemukan para murid dan membagikan kabar baik. Mendengar pesan itu adalah satu hal, saudara, tetapi bertemu dengan Tuhan yang telah bangkit secara pribadi adalah satu hal. Saudara, ketika Anda bertemu dengan Yesus secara pribadi, Anda memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Penekanan dalam Markus 16 ayat 9-14 adalah ketidakpercayaan para murid yang berduka, yang menangis, bukannya bersuka cita atas kabar baik itu. Apakah karena mereka berprasangka buruk terhadap kesaksian para wanita? Mungkin karena kesaksian seorang perempuan tidak bisa diterima di pengadilan Yahudi. Namun bahkan ketika 2 murid Emmaus memberikan kesaksian mereka, tidak semua orang percaya. Rupanya ada perpecahan di ruang atas sampai Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri. Namun ketika ia menampakkan diri, ia menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka yang disebabkan oleh kekerasan hati mereka. Ia menjelaskan bahwa para saksi kebangkitannya dapat dan harus dipercaya. Frasa ke-11 rasul dalam Markus 16 ayat 14 berarti para rasul, karena hanya ada 10 dari mereka yang bersama-sama saat itu, karena Thomas tidak hadir. Sebelum kenaikannya 40 hari kemudian, Tuhan memberikan beberapa amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang diberikan Markus kemungkinan merupakan bagian dari amanat agung yang Yesus berikan di sebuah gunung di Galilea. Dalam amanat ini, Yesus menunjukkan pesan dan pelayanan kita, lalu mendukungnya dengan mandat ajaib yang hanya dapat diberikannya. Pesannya adalah Injil, kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Pelayanannya adalah untuk membagikan pesan ini kepada seluruh dunia. Dan itu adalah tugas kepada kita, ya. Pembacaan yang dangkal dari Markus 16 ayat 16-16 menunjukkan bahwa orang berdosa harus dibaptis untuk diselamatkan. Tetapi salah tafsir ini hilang ketika Anda memperhatikan bahwa penekanannya bukan dibaptis, tetapi pada percaya. Jika seseorang tidak percaya, ia akan dihukum meskipun ia telah dibaptis. Di gereja mula-mula, orang percaya itu diharapkan untuk dibaptis. Jadi baptisan itu adalah simbol eksternal
untuk menunjukkan apa yang terjadi di dalam, yaitu percaya. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk menantang Firaun di Mesir, dia memberinya mujizat-mujizat khusus untuk dilakukan sebagai bukti keilahiannya, yang membuktikan bahwa ia diutus oleh Tuhan. Hal ini juga berlaku bagi beberapa nabi. Nah, saudara, yang Tuhan Yesus bilang bahwa nanti akan ada tanda-tanda khusus, ya kan? Para rasul juga diberikan tanda-tanda khusus untuk memperkuat pesan mereka. Mujizat ini sendiri tidak membuktikan bahwa seorang yang diutus Tuhan harus bisa kayak begitu, saudara, ya. Kita tidak boleh tafsir bahwa kalau misalnya kita adalah murid Tuhan Yesus, kita juga harus bisa ngusir setan. Bukan. Itulah tanda khusus pada saat itu, saudara. Jadi mujizat tanda-tanda khusus itu tidak membuktikan bahwa seseorang yang telah diutus Tuhan, karena pesannya juga harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Sebagian besar tanda-tanda yang tercantum di sini memang terjadi di zaman para rasul dan nanti dicatat pada kitab kisah para rasul. Hal yang paling mirip dengan mengangkat ular adalah pengalaman Paulus di Malta, tetapi kita tidak memiliki catatan Alkitab tentang seseorang yang minum racun dan selamat. Tidak diragukan lagi bahwa Tuhan telah melakukan banyak mujizat bagi umatnya yang tidak kita ketahui sama sekali, tetapi kita akan mempelajarinya di surga. Sungguh tragis ketika orang-orang bermaksud baik tetapi tidak terpelajar mengklaim tanda-tanda ini bagi mereka sendiri dan kemudian mati karena gigitan ular atau racun. Ya saudara, jangan terlalu itu ya. Tentu saja alasan diberikan bahwa mereka tidak memiliki cukup iman. Tetapi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oleh karena itu mereka seharusnya tidak melakukannya sejak awal. Orang-orang memegang ular hanya untuk membuktikan imannya, menyerah kepada godaan yang diberikan setan kepada Yesus di bait suci. Turunkan dirimu ke bawah, lihatlah apakah Tuhan akan memelihara Anda, kata setan pada dasarnya. Dia ingin kita memamerkan iman kita dan memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat yang tidak perlu. Jadi nggak perlu ya. Yesus menolak untuk mencobai Tuhan dan kita juga harus mengikuti teladannya. Ya, Tuhan peduli pada anak-anaknya ketika atas kehendaknya mereka berada di tempat-tempat bahaya. Tetapi dia tidak berkewajiban untuk peduli pada kita ketika kita dengan bodohnya keluar dari kehendaknya. Ya, pamer iman, saudara, jangan. Kita dipanggil untuk hidup dengan iman, bukan dengan kebetulan untuk percaya kepada Tuhan dan untuk percaya kepada Tuhan, tetapi bukan untuk mencobainya. Oke, saudara, itu adalah tentang kebangkitannya. Dan yang terakhir adalah kenaikan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, saudara. Saudara, ayatnya cuma 2. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kenaikan Tuhan Yesus. Injil Markus secara luar biasa sejajar dengan bagian tentang hamba yang agung dalam Filipi 2. Saudara, Yesus datang sebagai hamba yang mati di kayu salib dan dia ditinggikan di dalam kemuliaan. Baik Paulus maupun Markus menekankan perlunya umat Allah untuk menyampaikan pesan kepada semua bangsa dan ada jaminan tambahan bahwa Allah akan bekerja di dalam melalui kita. Dan kenaikan Tuhan kita menandai selesainya pelayanannya di bumi. Tuhan Yesus telah menyelesaikan pelayanannya. Tetapi dimulainya pelayanan Tuhan Yesus yang baru di surga sebagai imam besar dan pembela bagi umatnya. Sebelah kanan Allah adalah tempat kehormatan dan otoritas. Tuhan Yesus kita seperti Melkisedek, Raja kebenaran dan Raja damai. Salah satu pelayanan surgawinya adalah memampukan umatnya untuk melakukan kehendaknya. Sudah sepantasnya Injil hamba diakhiri dengan referensi pekerjaan ini. Sebagaimana juga nanti kita masuk di dalam Injil Matius adalah Injil Raja. Jadi Injil Markus adalah servanthood. Nanti kita akan masuk Injil Matius yaitu kingship. Ya, akan diakhiri dengan referensi tentang otoritasnya yang besar. Melalui Roh Kudusnya, Tuhan ingin bekerja di dalam kita, bersama-sama dengan kita dan untuk kita. Saudara, para rasul dan nabi telah meletakkan dasar bagi gereja, ya, sehingga pekerjaan mereka selesai dan tanda-tanda kerasulan telah berakhir.
Namun pekerjaan Tuhan Yesus belum berakhir. Dia masih bekerja di dalam dan melalui umatnya untuk menyelamatkan dunia yang terhilang. Hambanya, putranya, anak Allah, Yesus Kristus telah kembali ke surga, tetapi dia masih memiliki umatnya di bumi yang mendapat menjadi hambanya jika mereka mau. Saudara, sebagai penutup, sungguh suatu keistimewaan untuk memiliki Tuhan yang bekerja bersama kita. Sungguh suatu kesempatan dan kewajiban yang kita miliki untuk membawa Injil ke seluruh dunia, saudara. Itu adalah tugas kami. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kisah tentang Yesus Kristus, hamba Allah dalam Injil Markus telah selesai. Sekarang saudara, apakah Anda mengikuti teladan Tuhan Yesus? Apakah Anda melayani? Atau apakah Anda mengharapkan orang lain untuk melayani Anda? Tuhan Yesus memberkati. Saudara, minggu depan kita akan masuk 3 pengajaran apologetik. Yang pertama adalah shadow and substance, bayangan dan realitas. Dengan pelajari ini kita akan mengerti apa hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, dan ini adalah 3 hal, shadow of substance. Yang kedua adalah memutarbalikkan kisah Babel. Yang ketiga kita akan belajar Paulus sang penulis surat. Saudara, selamat saudara telah selesai kitab Markus. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku untuk gambarnya. Sungguh terlalu indahku bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga tubuh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan, hidupku berharga. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku turut gambarnya. Sungguh terlalu indahku bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh
terang untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau telah relakan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga kepadamu, sungguh kami bangga akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang besar dan ajaib di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur memuji-Mu, ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengajaran malam hari ini. Sungguh luar biasa malam hari ini kami terima pengajaran daripada Engkau. Karena begitu besar karya-Mu di kayu salib. Kau yang telah mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Kami sungguh bersyukur bagi Tuhan yang seperti Engkau. Karya-Mu, pengorbanan-Mu, penebusan-Mu, dan darah-Mu yang begitu berharga, yang tidak ada, yang tidak dapat kami balas, kami tebus dengan apapun. Tapi malam hari ini kami mempercayai, dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah keselamatan yang daripada Engkau menjadi bagian kehidupan kami. Selama kami mengikuti Engkau, kami tetap sujud, memuji, bersyukur kepadamu, dan kami belajar untuk mentaati apa yang menjadi karya-Mu, dan kami meneladani apa yang sudah Tuhan perbuat selama di muka bumi ini, dan sampai hari ini pun Engkau tetap menjadi teladan hidup kami, karena Engkau-lah keselamatan kami. Terima kasih dan bersyukur buat malam hari ini. Berkati hamba-Mu Pastor David Jang yang telah mengajar buat kami semuanya, dan putus tambah-tambahkan urapan hikmat-Mu dalam hamba-Mu ini, sehingga Tuhan tambah-tambahkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa untuk mengajar setiap kami Tuhan, sehingga kami juga boleh mengerti, kami boleh mendalami, kami boleh mengenal, dan kami semakin mempercayai akan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih juga berkati kami yang malam hari ini, yang dalam kelas ini, dengan Tuhan kami kesehatan, dan berikan kami hikmat pengertian, pengenalan akan Engkau jauh lebih dalam lagi Tuhan, sehingga yang menunjukkan kesukaan kami ialah firman-Mu, syukuran kami kepada Engkau ya Tuhan. Pimpin terus setiap kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus yang setiap jalan langkah kehidupan kami. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang tidak sempat masuk bergabung bersama kami, kiranya Engkau juga memberikan hikmat bagi mereka semuanya. Tambahkan setiap kami pengertian, kesehatan, kekuatan, selama kami di dunia ini mengikuti Engkau, kiranya Engkau tumbuhkan kekuatan di dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami semuanya, sembuhkan kami yang mengalami sakit, penyakit, kiranya Tuhan memulihkan juga, terutama buat Cik Mega dan pemulihan hari demi hari, kiranya Tuhan tangan kuasa-Mu terus menjamah dari bagian kakinya yang saat ini sedang masa-masa pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu terus
menguduskan, menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami semuanya, bila kesehatan menjadi kehidupan kami, untuk kami tetap mengikuti Engkau. Kepada hati kami yang saat ini mengalami persoalan masalah, Tuhan berikan kami jalan keluar. Kepada hati kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada hati saat kami yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Kiranya mencukupkan setiap kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh yang senantiasa memberikan kemampuan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau beristirahat yang mengakhiri Bible study dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih. Silakan Pak Dwi. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk kita, yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang dia di surga menjadi pembela kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Amin.